Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya Masih Sertarigan. Mata publik tertuju kepada gaya hidup mewah pejabat publik. Kasus penganiayaan dan pamer harta anak pejabat pajak Rafael membuat publik bertanya-tanya, kenapa pejabat bisa hidup mewah? Uangnya dari mana? Nah, untuk membahasnya malam ini kita telah bersama narasumber saya di studio. Ada Pak Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam Mbak. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Dan di sebelah sana sudah bergabung juga Pak Priyanto Budi Saptono, pengamat pajak, Direktur Eksekutif Pratama Kristen Tax Research Institute. Selamat malam Pak Priyanto. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Dan telah bergabung bersama kita melalui Zoom mantan Ketua PPATK Bapak Yunus Hussein. Selamat malam Pak Yunus. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Pak Yunus, saya langsung ke Pak Yunus dulu. Untuk kasus Rafael, ini PPATK dulu ya, Anda sebagai mantan di sana sudah melaporkan adanya kejanggalan nilai harta dari Rafael. Nah, saat itu bagaimana koordinasi dengan KPK? Hasilnya apa saja? Jadi begini, PPATK itu kalau kita umpamakan permainan bola, dia seperti gelandang, seperti midfielder yang memberikan umpan kepada striker, para penyidik di sini. Itu KPK. Ya. Jadi umpan sudah diberikan kurang lebih tahun 2012 yang lalu ya, kurang lebih ya. Dan mungkin kita perlu tahu apa sih LHA itu. LHA itu ada 4 komponennya. Pertama, kasus posisi. Kedua, profil dari si pejabat itu atau nasabah. Yang ketiga, hasil analisisnya. Yang keempat, kesimpulan. Apakah ada indikasi pidana apa enggak. Itu isinya LHA. Karena banyak orang bicara LHA dia nggak tahu isinya apa. Bahkan ada yang menyebut LHA itu isinya transaksi saja. Keliru. LHA itu adalah hasil analisis PPATK berdasarkan database, berdasarkan laporan-laporan transaksi keuangan dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, dari profesi, dari bea cukai, dan bisa dari pihak manapun juga, bisa juga dari pihak luar. Jadi dia sudah diolah, termasuk LHKPN kita pakai juga waktu membuat LHA itu. Yeah. Dia udah hampir matang sebenarnya, boleh bilang setengah matang, boleh dibilang seperti penyelidikan pendahuluan. Nah, dulu saya anggap di KPK ada sedikit mispersepsi. Dianggap LHA itu sama dengan Dumas. Sehingga yang mengolah itu bagian pengaduan masyarakat. Kalau menurut keliru, itu dianggap barang mentah. Ini barang sudah setengah jadi. Tinggal dilanjutkan dengan penyelidikan oleh penyidik dalam hal ini KPK. Carilah bukti permulaan. Ada nggak indikasi pidana? Kalau ada 2 alat bukti, silakan naikkan menjadi penyidikan. Kalau tidak ada alat bukti, hentikanlah kasus itu. Simpan saja. Nah, ini berbeda dengan LHKPN. LHKPN itu barang yang dibuat oleh si pejabat, masih murni. Masih murni. Tugas KPK lah melakukan verifikasi. Banyak sekali laporan ke KPK sehingga KPK terus terang kewalahan yang saya tahu. Seharusnya KPK pakai risk-based approach. Artinya high-risk officer saja yang diprioritaskan, misalnya pejabat pajak. Yang kedua, harus ada prioritas kalau pakai risk based. Yang kedua, pakailah teknologi di dalam melakukan analisis tadi. Yang ketiga, kalau perlu, kalau ada hasilnya diumumkan kepada publik. Katakanlah semacam naming and shaming, biar ada efek jera. Hukuman sosial itu kan efektif tapi murah sekali. Itu aja Mbak dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Yunus. Saya ke Pak Yudi, kalau begitu seperti tadi sudah jelaskan, pertanyaan saya tetap sama Pak. Ini kasus, ini kita tidak menuduh siapapun ya, tapi Kementerian Keuangan sendiri yang mengatakan bahwa untuk total nilai harta dari Rafael ini patut dipertanyakan. Dan KPK juga sudah mengatakan tidak sesuai profilnya, begitu. Nah, tadi disampaikan bahwa PPATK itu sudah memberikan laporan. Saat itu kan Anda berada di KPK. Nah, maksud saya di sini pertanyaannya, kenapa, apakah saat itu memang berhenti di situ setelah dilaporkan oleh PPATK, atau kemudian ada kendala penyidikan sehingga tidak selesai sampai sekarang? Atau mungkin Anda bisa konfirmasi? Ya, jadi gini Mbak, LH dari PPATK itu ada yang LH memang dari transaksi mencurigakan, yang belum ada sprindiknya.
Ya, tapi ada juga yang udah ada sprindik. Oke. Ya, misalnya kan saya sebagai penyidik yang menerima LH, kalau udah ada sprindik itu akan menjadi laporan intelijen ya kepada kita untuk kemudian kita kembangkan. Sudah enak kalau di penyidikan. Oke. Ya, tapi kalau LH tadi sudah sampaikan oleh Pak Yunus yang masih baru gitu ya, ada laporan misalnya dari perbankan, kemudian dianalisis oleh teman-teman, ya kan masuknya ke KPK, itu kan direview ya oleh bagian dari KPK yang bukan penyidik gitu kan. Ya nantinya mereka akan, dan kalau mereka akan mereview ya mulai open source intelijen gitu kan, mulai dari mungkin ke lapangan dan sebagainya. Dan kalau saya lihat kan dari juru bicara akan menyampaikan bahwa itu hasilnya itu kan diserahkan kepada Inspektorat Jenderal. Karena apa? Karena memang Mbak harus kita cari ya, kalau dalam tindak pidana korupsi kan kasusnya gitu kan. Karena sampai saat ini akibat belum disahkannya undang-undang perampasan aset, kita harus masih pakai penegakan hukum konvensional. Perampasan aset ya harus ada penyelidikan ada peristiwa pidananya, kemudian penyidikan ya ketika dua alat bukti dan sudah ada tersangka sampai nanti penuntutan dan juga selanjutnya. Jadi seperti itu. Nah, dari sini ya sebenarnya LH PPATK kemudian dari LHKPN ini kan sebenarnya kan saling membantu. Ya. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah kasusnya itu cash buildingnya itu yang mana? Makanya kenapa ada kasus yang transaksi yang mencurigakan, kemudian tapi kasusnya itu belum dapat. Ada juga saya mengalami ada laporan PPATK gitu ya, kemudian ada laporan juga kasusnya apa terkait misalnya penyuapan klop gitu kan. Jadi memang itu yang terjadi. Dan kita sendiri melihat bahwa LHKPN ini kan sebenarnya dan LHPTK itu kan sebenarnya pintu masuk. Tapi ya harus dikonfirmasi lagi gitu kan. Ya? Seperti itu. Jadi ya saya pikir inilah momentum Mbak. Kalau kita bicara perkes ini, besoknya kalau misalnya permasalahan sistem yang nggak akan diubah, sama pasti besok ada pejabat punya uang 2 triliun, ya harus dibuktikan lagi 2 triliun kasusnya yang mana. Seperti itu. Sebelum saya lebih jauh ke sana dan juga tadi mengatakan soal RUU perampasan aset, Pak, berarti ini kita simpulkan sedikit, saat itu KPK dan PPATK sudah menyelesaikan tugasnya dan diserahkan ke Itjen Kemenkyu, tetapi belum ada follow up-nya sama sekali. Jadi berhenti di situ. Saya nggak paham follow up-nya seperti apa ya. Seperti itu. Tapi maksudnya udah berhenti kan? Waktu itu tidak ada perkembangan atau bagaimana? Ya, saya nggak paham. Ya kan, seperti apa? Itu ya, kita perlu konfirmasi ini ke Kementerian Keuangan sih, supaya tidak ada salah persepsi. Saya sebelum ke Pak Prianto, ini Menteri Keuangan mengatakan dan menyadari betul bahwa kasus ini bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap Ditjen Perpajakan. Kita dengarkan dulu kalimatnya, silakan. Ayo kita sekarang merespons. Terjadi persepsi yang sangat negatif, bahkan menghakimi. Terjadi erosi kepercayaan kepada kita. Kalau saya mengatakan, kita merasa kecewa pasti, marah juga. Dikhianati jelas, kita komit dan kita tetap menjaga tanggung jawab kita. Kita bangga dengan pekerjaan kita juga bangga dengan integritas profesionalitas kita. Kita nggak defensif, Anda nggak nutupin dosa kok. Tapi kita harus memperbaiki reputasi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Harus. Karena bagaimanapun juga sudah terpercik itu tadi dengan nila. Oke, saya ke Pak Prianto. Dengan adanya kasus pamer hidup mewah dari keluarga pejabat pajak, apakah ini memang sangat akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap mereka para pegawai Ditjen Pajak? Padahal sebenarnya bermasalah mungkin nggak semuanya gitu. Masih ada yang kerjanya jujur. Masalahnya sekarang ada yang sekelilingnya curang kok gede banget. Misalnya katakan, saya ngomongin soal misalnya kasus yang dulu ya, kayak Gayus dan kawan-kawan. Silakan. Baik, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Itu yang menarik. Sebenarnya satu ini tidak mencerminkan semuanya. Kemudian terkait dengan kepercayaan publik, saya sih melihat, saya optimis ya. Misalkan pegawai sudah dipotong PPh 21 ketika dia punya penghasilan. Dan dia lapor ya tinggal lapor aja. Nggak perlu kurang bayar. Secara umum begitu, kecuali dia punya usaha lain. Perusahaan juga sudah lapor bulanan. Angsuran PPh 25. Kekurangannya nanti di April, itu untuk 2022. Jadi saya sih melihat betul kepercayaan bergoyang.
Tapi kemudian kalau target, saya punya keyakinan, betul goyang, tapi saya punya keyakinan Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, Dijen Pajak masih mampu untuk bisa tetap mencapai target. Buktinya apa? Angin Praitno Aji dan kasus PT John Lynn 2022. Posisi beliau di level eselon 2 lebih tinggi dari yang sekarang ini. Iya. Kalau saya panggil Mas Alun karena kakak kelas ya. Oke, baik. Gitu ya. Tapi kasusnya rame juga, buktinya tercapai. Jadi sebenarnya kalau memang rame di media sosial oke lah. Tapi saya kok punya optimisme. Bayangan sederhana saya, nggak bayar pajak, nggak melapor, nggak apa-apa tanda kutip. Tapi awas nanti loh, kantor pajak punya kewenangan yang sangat luas. Jadi kepercayaan publik betul, goyang. Tapi kok saya melihat kalau sudah diproses secara responsif, cepat, itu akan bisa kembali. Memang satu ya, yang sering saya sampaikan, Kementerian Keuangan Dijen Pajak harus membangun paradigma service and trust. Apa itu? Servisnya dulu, dikasih pelayanan-pelayanan, kemudahan, teknologinya diperbaiki, sekarang sedang proses. Mudah-mudahan dengan servisnya ini, kemudian trust-nya akan muncul. Oke. Itu. Oke, baik. Lantas apakah Anda, tadi soalnya Anda mengatakan respon yang cepat. Nah, kemarin ketika ada kasus anak dari R ini bermasalah, kemudian gaya hidup mewahnya juga diperhatikan, Kemenkyu langsung katakanlah mencopot. Setelah itu dia mengajukan resign begitu, tapi belum diterima tampaknya. Kemudian kemarin lagi Kemenkyu juga menyoroti Moge, klub Moge dari Dijen Pajak. Apakah itu Anda merasa sudah tindakan yang patut diapresiasi? Ya, ini proses, Mbak. Okay. Jadi kalau sementara saya melihat kemudian katakanlah misalkan Moge dari DJP 1 itu juga kemudian di ini. Nah, memang kalau kita melihat spirit dari seorang ASN yang ada di Undang-Undang ASN, Undang Nomor 5 2014 itu memang pengabdian. Bahkan Cahyokumolo mengatakan kalau pengabdian ya jangan berharap penghasilan tinggi. Ya. Kalau penghasilan tinggi ya usaha. Tapi kalau di situ memang betul akan memunculkan masalah. Masalahnya kenapa? Pengabdian tapi kemudian pamer harta ini kan nggak sejalan. Ya. Jadi memang meskipun punya harta karena mungkin punya usaha. Nah itu ya jangan wah sehingga kesan abdi negara di masyarakat ini kemudian tercoreng karena pamer harta. Demikian. Oke, dan untuk mengingatkan publik terkait dengan langkah Kementerian Keuangan, kita akan dengarkan sekali lagi pernyataan dari Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, pencopotan dari Rafael. Berikut ini. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Oke, saya ke Pak Yudi, ini dijawab singkat saja. Pak, tadi kita dengar juga pernyataan dari RAT ya, yang mengatakan siap mempertanggungjawabkan kalau ditanya soal hartanya. Anda nanggepinnya itu apa? Apakah itu tandanya bahwa memang seorang pegawai pajak eselon 3 ini bersih, atau apa yang Anda lihat? Ya, jadi gini Mbak ya, LHKPN itu kan adalah laporan bagi penyelenggara negara yang self-assessment. Artinya dia sendiri yang melaporkan hartanya berapa. Baik harta istrinya, hartanya dia maupun anaknya yang di bawah umur. Baik atas nama dia maupun yang belum dibalik nama. Asetnya itu mulai dari kendaraan, mobil, rekening, deposito, emas, gitu kan, rumah, tanah dan sebagainya. Artinya ketika dia menaruh itu di LHKPN dia, maka ketika nanti diklarifikasi oleh KPK pasti udah siap. Dia pasti kan pertanyaan dari KPK kan seperti ini, Anda beli ini kapan? Dari mana? Berapa harganya? Siapa yang menjual? Kalau cash
uangnya dari mana? Kalau dari rekening, mana bukti transfernya? Mana pembayaran pajaknya? Pasti seperti itu. Jadi kalau pengalaman saya, ya orang yang menaruh laporan kekayaan mereka di LHKPN itu saya pikir adalah orang yang sudah hartanya yang sudah bersih, yang siap dia ketika ditanyakan mau dari A sampai B sampai C itu dia siap. Seperti itu. Karena pengalaman saya sebagai penyidik, Mbak, ketika menangani kasus korupsi, kalau tadi kan hidup mewah pejabat hartanya dari mana? Ya, hartanya dari mana? Ya dari korupsi gitu kan. Nah, ketika kita menangani kasus korupsi, ya itu justru yang kita sita, ya mau baik jam tangan mewah, rumah mewah, motor mewah gitu kan, moge dan sebagainya, itu tanah itu justru yang tidak dilaporkan di LHKPN. Dan itu bisa didapatkan ketika kita melakukan penggeledahan. Kita memeriksa saksi, ya ketika kita kemudian melakukan profiling, karena justru mereka ini menyembunyikan yang dari LHKPN ini itu bukan atas nama mereka, atas nama pembantunya, atas nama supirnya, atas nama saudaranya yang bukan keluarga inti. Jadi justru ya sekali lagi bahwa LHKPN ini itu biasanya adalah harta yang udah bersih, ya, yang sudah bisa tanggung jawabkan. Nah, ketika menyidik kasus korupsi, yang ditemukan justru yang disita adalah harta-harta yang nggak masuk di dalam LHKPN. Seperti itu. Lantas bagaimana cara kita untuk menemukan adanya kecurangan? Nanti dijawab Bapak-Bapak, saudara jangan kemana-mana. Bisnis Talk masih akan segera kembali. Mirsa, pemantiknya kecil tapi apinya kemana-mana nih. Kalau kata peribahasa sih gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga. Yang saya maksud itu kisah cintanya Mario Dandi nih. Nih, sampai kemarin berakhir kepada penganiayaan, gaya hidup sampai kekayaan pejabat pajak itu disorot. Nah, anyway, semua pegawai Kementerian Keuangan di semua direktorat tanpa terkecuali sekarang harus lapor harta kekayaannya loh. Nih bro, liburan gua kemarin. Jepang nih ya? Jepang dong. Jauh Keliling banget. dunia lah kita. Ini jalan-jalan kayak gini, duitnya dari mana? Ini apa nih? SPT lah. SPT? Iya. Emang udah boleh lapor sekarang? Ya udah boleh. Nggak takut? Belum. Udah ngambil, nggak takut laporan? Enggak lah. Jujur. Oh, jujur. Ya udah kalau begitu. Ini duluan deh, ntar kasih tahu caranya gimana ya? Jangan lupa tapi lapor Iya, ntar ngambil dulu, ini aja baru lihat nih. Oke. Ya udah. Cepet amat udah ngambil. Aduh, jangan sampai lupa nih, harus ngambil, harus lapor nih. Pemirsa, lapor harta kekayaan itu ada mekanismenya. Kalau yang bersangkutan itu pejabat eselon atau posisi khusus, maka wajib lapor kekayaan ini lewat mekanisme ELHKPN yang dikelola oleh KPK. Sedangkan staf yang tidak wajib LHKPN harus melaporkan harta kekayaannya lewat modul LHK atau yang dulu biasa disebut Alfa yang dikelola oleh Itjen Kemenq. Lapor dulu ah. Udah ngambil. Lapor SPT sekarang. Coba lapor SPT. Login. Cakep. Pemirsa, harta pegawai Kementerian Keuangan atau siapapun bertambah di luar rasional gaji. Apakah bisa? Tentu saja bisa, tapi jangan berburuk sangka dulu. Ini bisa banget kejadian. Coba misalnya nih, kenaikan nilai aset sebuah tanah atau bangunan, terus atau mendadak dapat warisan, dapat hibah, atau gabungan harta dari suami dan juga istri. Jangan lupa dilapor tapi ya. Kita mulai lapor, masukin nih. Pemirsa, kalau kita misalnya positive thinking terus berarti kita nggak bisa berpikir kritis dong. Bener banget. Nah, semua yang dilaporkan tidak bisa dipercaya begitu saja. Bisa jadi harta pegawai juga naik drastis di luar dari kewajaran atau tidak sesuai dengan profil. Dari sini nih dilakukan proses investigasi, klarifikasi, sampai eksaminasi atau cek langsung ke lapangan. Semua ini bisa dilakukan termasuk lewat perintah pemimpin seperti Menteri Keuangan. Terus bagaimana nih tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan pegawai Kementerian Keuangan
Kalau kami cek dari sumber utama kami dari 2018 sampai 2021, itu 100% pegawai sudah melaporkan harta kekayaan mereka. Lalu bagaimana di tahun 2022 ini? Ya sampai Februari kemarin kalau misalnya dilihat-lihat 24.100-an lah yang udah ngelapor. Kalau dihitung-hitung 75%. Terus kalau kayak gini bisa dibilang patuh nggak? Eits, bukan begitu saudara. Batas akhirnya sampai 31 Maret. Nah, jadi apakah anak pejabat ini bisa bebas bertingkah? Ternyata tidak, guys. Dampaknya ini langsung ke institusi pajak yang sekarang mendapatkan krisis kepercayaan oleh masyarakat. Kalau saya sih berharap pajak dari gaji saya nih bisa jadi bendungan, jalanan nggak bolong lagi, ya bukan malah memperkaya pejabatnya. Agin Fridianto, Yulianto, Bisnis Talk. Ya, kita lanjutkan diskusi kita tadi. Kalau dari Pak Yudi mengatakan orang yang sudah melaporkan hartanya di LHKPN sebenarnya tahu benar bagaimana menjawab nanti. Istilahnya dia udah rinci nih apa nanti mau ditanya, saya bisa jawab. Jadi agak susah untuk menemukan harta-harta tersembunyi lah, saya katakan begitu ya. Saya ke Prof Yunus. Pak, gini, Ya, gimana, tadi kan disampaikan oleh Pak Yudi, LHKPN itu kan sebenarnya mereka juga udah tahu lah apa yang nanti ditanya, seperti Rafael ini udah siap kalau Tadi di dipanggil. luar itu. Nah, pertanyaan saya gini, bagaimana PPATK bisa mengejar harta-harta yang tidak tercatat di LHKPN? Bagaimana caranya, Pak? Jadi begini, saya mungkin kurang sependapat sama Profesor Yudi itu teman saya. Karena apa? Prakteknya saya lihat ada 3 kemungkinan. Pertama yang jujur, lapor apa adanya. Aha. Itu benar. Tapi ini jarang sekali. Jarang. Yang kedua, yang lapornya dengan melakukan markup dengan harapan nanti bisa melegalisir kalau ada tambahan signifikan kekayaannya. Yang ketiga, markdown, tidak melapor sebagian. Ini yang banyak dilakukan oleh pejabat kita rasa-rasanya ya, seperti kasus yang kita hadapi ini. Lalu bagaimana cara PPATK untuk menelusuri yang di luar itu? Pertama ya itu tugas KPK ya, sesuai dengan undang-undang dalam rangka pencegahan, dia verifikasi, dia minta informasi sana sini, termasuk bisa dari PPATK, bisa dari instansi lain ya. Kalau PPATK kerjanya dia bisa bottom up, bisa top down. Kalau sistem berjalan dari bawah, ada laporan transaksi, ada 6 macam transaksi yang diterima ya. Transaksi mencurigakan, tunai, lintas batas negara, incoming, outgoing, transfer luar negeri, dari profesi, dari penyedia barang dan jasa. Dari 6 laporan itu plus database PPATK, plus data yang kita bisa minta dari luar negeri, kita bisa menelusuri kalau ada aset-aset atau transaksi terkait dengan pejabat yang dilaporkan ya, atau ya, terkait dengan KPN. Itu bisa sistemnya otomatis dari bawah ke atas. Bisa juga top down, diminta. Misalnya KPK dalam rangka verifikasi meminta ke PPATK, bisa dikasih dari database, kalau enggak kita carikan. Karena kalau belum penyidikan, KPK nggak bisa langsung minta ke bank. Iya. Kalau PPATK bisa langsung, tidak ada rahasia bank lagi. Bisa juga minta ke mitra kami di luar negeri, bisa juga ke industri keuangan lainnya, penyedia barang dan jasa seperti toko emas, real estate agent, car dealer, kami bisa punya akses untuk minta informasi ke sana. Gitulah cara kami mencari. Kalau udah ada hasilnya ya diberikanlah kepada instansi peminta, penyidik atau instansi lain. Itu Mbak kurang lebih jawabannya caranya mencari. Oke, baik. Terima kasih Pak Yunus, dan saya mau ke Pak Prianto. Pak Prianto, kalau kita lihat ini banyak netizen yang, bukan netizen, masyarakat ya, sebagai wajib pajak sudah mulai agak menyuarakan pendapatnya, mempertanyakan uang saya dikemanakan, saya udah kerja capek-capek bayar pajak, ini orang pegawai pajak punya harta dilaporin pun enggak pajaknya, begitu ya. Apa yang harus respon tercepat yang harus diambil oleh Kemenkyu agar kepercayaan publik dapat segera pulih? Baik, ketika orang nggak mau bayar pajak, itu sebenarnya karakter dari pajak tanda kutip yang maksa seperti perampokan. Tapi nggak boleh berhenti di situ. Makanya dulu sebelum, kalau kita belajar pajak, itu taxation is robbery. Ada juga taxation is legalized robbery. Sampai akhirnya taxation without representation is robbery. Itu ada di pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Tanpa kasus ini pun sudah banyak masyarakat nggak percaya pajak, nggak percaya ini. Karena apa? Ya karena maksa.
Sekarang siapapun orangnya nggak mau dipaksa. Ya. Nah ini menambah tanda kutip rasa ketidakpercayaan. Kalau ditanya bagaimana caranya, memang pilihannya itu kalau di dalam administrasi perpajakan ada dua. Mau paradigma cop and robber, cop berarti si petugas pajaknya kayak polisi, wajib pajaknya kayak ngerampok. Lu nggak bayar pajak lu. Nah, gitu. Nah, ini ditinggalkan. Kenapa? Karena nanti akan ada enforced compliance. Kepatuhannya dipaksa. Nah, makanya saya kembali lagi yang digadang-gadang oleh Kementerian Keuangan dan di dalam literatur penelitian itu adalah service and trust. Pelayanannya diperbaiki, terus ditingkatkan sehingga merasa mudah. Kemudian dari sisi orangnya, dalam komunikasinya enak, dengan demikian akan muncul trust. Sehingga pada akhirnya wajib pajak punya voluntary compliance. Pilihannya dua itu aja. Pilihannya dua itu aja. Nah sekarang kalau udah ngomong trust ini ya memang pasangannya adalah service. Caranya itu. Dan gimana? Tetap pengawasan ada, dua-duanya tetap dipakai. Kalau yang ngemplang sudah ada cop and robber. Tapi kalau yang memang dia patuh kasih fasilitas, kemudahan, kemudian minta pengurangan kasih. Kayak sekarang misalkan restitusi pendahuluan tadinya 1 miliar, 5 miliar dan akan ditetapkan. Jadi saya melihat di situ, service and trust menjadi suatu keharusan bagi teman-teman di DJP supaya nantinya bisa pulih. Memang betul butuh waktu. Ya. Selama servisnya memuaskan juga, bersahabat begitu ya Pak, kalau saya simpulkan. Saya ke Pak Yudi, sebelum lebih jauh lagi nih masyarakat juga ingin tahu sebenarnya apa yang dilakukan KPK ketika pejabat sudah rampung melaporkan LHKPN-nya, apakah ada proses verifikasinya lagi atau bagaimana? Ini yang menarik ya, bahwa pertama tentu harus disampaikan kepada publik bahwa LHKPN itu kan bagian dari pencegahan korupsi. Makanya dia salah satu direktorat di bawah Deputi Pencegahan. Ya, itu yang pertama. Tetapi dia juga punya dalam tanda kutip investigasi gitu. Makanya kenapa namanya adalah Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. Ya, jadi LHKPN yang sudah ada, yang sudah didaftarkan ini, ada yang menarik adalah bahwa ada surat kuasa ya dari para wajib lapor ini untuk bahwa KPK bisa membuka menelusuri rekening yang dimiliki oleh PN berikut dengan keluarganya. Yang dari tadi kemudian ketika dilaporkan kan tentu ada semacam tabulasi coding ya bahwa ini red flag. Nah, ketika ada red flag, nah itu yang diperdalam. Nah, ini akan lebih mudah gitu Mbak ya. Ketika ada benar dikatakan oleh Prof Yunus ya, lebih mudah ketika ada proses yang lagi berjalan, case building di penyidikan misalnya. Nah, itu udah enak. Jadi LHKPN ini akan membantu mensupport penyidikan. Tapi kalau belum ada kasus sama sekali, ya ini tentu verifikasinya harus benar-benar detail, harus dicari. Makanya mutasi rekeningnya itu bisa dilihat, ya kan? Mutasi dipelajari. Bekerjasama juga tadi benar, karena dia KPK bisa aktif dengan surat kuasa itu atau meminta bantuan PPATK. Dan saat ini kan lebih banyak ke bantuan kepada teman-teman di PPATK. Namun ya data yang diberikan kan data intelijen, ya bisa digunakan di persidangan. Tetapi dari data PPATK dan saya sudah berpuluh-puluh kali lah mendapatkan LH itu, kita sebagai penyidik begitu mendapatkan laporan ada transaksi ada hasilnya dan sebagainya, kita langsung minta periksa pihak bank terkait ini dan sebagainya. Jadi memang sekali lagi ada hal yang sistem hukum yang perlu kita tambahkan mumpung lagi momentum ini. Yaitu tadi ada 3 yang saya usulkan. Pertama, LHKPN harus ada pidananya. Jadi orang yang melapor ya tapi tidak benar itu bisa dipidana. Sama orang yang tidak melapor apalagi, karena sekarang ini sanksinya kan masih sanksi disiplin PNS. Ya, itu juga baru tahun 2001 PP 94. Sanksi disiplin ya. Iya, sanksi disiplin seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuktian terbalik gitu kan. Kemudian yang ketiga, undang-undang perampasan aset yang presiden selalu membicarakan berkali-kali ya. Padahal waktu revisi undang-undang kita bicara cepat sekali kan. Ya, revisi undang-undang KPK gitu kan. Nah, ini kenapa undang-undang perampasan aset sampai harus 3 kali presiden menyatakan kepada publik, termasuk terakhir kemarin ketika indeks persepsi korupsi kita anjlok
ya kan 4 poin dari 38 ke 34 ngomong lagi beliau. Saya juga yang saya takutkan sekarang jangan-jangan kasus ini bisa bikin indeks persepsi kita turun lagi seperti itu. Oke, baik. Ini nanti kita akan lanjutkan lagi. Pak Yudi, saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mbak Titis Nurdiana, wartawan Surkontan. Selamat malam Mbak Titis. Malam Bapak. Nanti saya minta Mbak Titis untuk menyimpulkan pandangan redaksional kita yang berada di tengah-tengah ya Mbak Titis ya begitu. Saya ke Pak akan selalu di tengah-tengah dong gitu ya. Saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, mengingat bahwa sebenarnya pejabat publik yang bermasalah punya kekayaan yang cukup signifikan ya, besar jumlahnya, ini kan memantik kemarahan publik. Terakhir yang R ya, yang katanya memang siap untuk mempertanggungjawabkan hartanya. Apakah dengan adanya kasus dari pejabat publik yang suka pamer harta ini bisa membuat PPATK untuk memeriksa menyeluruh harta para pejabat, Pak? Skemanya seperti apa kira-kira? Begini, jadi kita tadi saya sebut ada bottom up, otomatis sistem, ada top down. Kalaupun tidak diminta, PPATK bisa melakukan permintaan, bisa memeriksa juga penyedia jasa keuangan dalam rangka mencari informasi, dalam rangka membuat hasil analisis ya, membuat analisis terkait dengan hasil-hasil tindak pidana itu. Jadi bisa sekali. Biasanya kalau ada yang menarik perhatian publik itu langsung didalami biasanya. Itu salah satu triggernya. Tadi saya sebutkan yang kita dalami kan biasa menyangkut pejabat publik, penyelenggara negara, jumlahnya besar, ataupun terkait dengan kasus yang ada. Jadi kalau rame-rame di publik itu pasti didalami, pasti dicari dan akan ditambah LH-nya kepada KPK nanti. Oke, momen yang tepat untuk bersih-bersih ya Pak, berarti ya? Ya ini timing untuk memperbaiki sistem yang ada dan LHA hendaknya lah dianggap sebagai suatu hasil katakanlah intelijen yang sudah ada separuh penyelidikan, di follow up dengan penyelidikan, jangan dianggap lupas lagi karena sudah pakai analis, pakai data yang begitu banyak. Kemudian coba dilihat apakah ada gratifikasi, suap atau yang lain-lain. Kemudian dilihat beliau ini kan berusaha ada di Jogja, ada Jakarta, ada Medan. Coba dilihat, kalau usahanya sumbernya dari warisan atau sumber yang sah tidak apa-apa. Tapi kalau usahanya bersumber dari sumber yang tidak sah, itu bisa jadi modus TPPU yang namanya commingling, mencampur uang halal dan haram dalam usaha. Nah ini yang banyak yang bisa dilihat lebih jauh lagi oleh KPK terutama yang harus memfollow up LHA dan harus memverifikasi LHKPN itu. Nah ini mungkin perlu kita dorong bersama sehingga ada hasilnya, ada perbaikan gitu. Kita karena tunggu. kekayaannya sama gajinya terlalu ini jomplang. Kayaknya mirip melebihi kekayaan Dirjen Pajak dan mendekati kekayaan Menteri Keuangan malah itu. Cukup aneh begitu ya. Kita tunggu nanti komitmen dari mereka yang bisa menginvestigasi soal kekayaan para pejabat publik. Saya ke Pak Prianto, kalau begitu Pak Prianto. Kalau kita ngomongin soal pejabat publik korup, ini bukan kali pertama yang sudah terbukti itu, katakanlah kasus Gayus, kemudian Wawan Ridwan, begitu ya. Mereka kan juga bermasalah. Di mana sih celah mereka bisa bermain di bawah tanah? Maksudnya ini kan eselon 3 gitu yang bermasalah. Apa yang perlu kita perbaiki? Kalau kasusnya Gayus memang berbeda dengan kasus yang sekarang. Karena dari kasus Gayus itu kasusnya di keberatan dan banding. Intinya adalah ada hubungan mutualisme. Saya ingin utang pajaknya rendah karena orang pada nggak mau bayar pajak. Karena tadi karakteristik yang maksa, kemudian ada ungkapan taxation is legalized robbery. Walaupun itu sudah ditiadakan tapi tetap muncul sifat memaksanya di undang-undang dasar dan di pengertian pajak, pada nggak mau. Nah, kalau dulu memang ada di keberatan dan banding. Kenapa? Nego. Intinya nego, hubungan mutualisme. Kalau bahasa Jawa, wanipiro. Nah, mau tingkat berapa? Atau yang kedua, onorego, onorupo.
ada harga, ada barang. Ini mau yang mana? Kalau yang kayak gini, nah itu. Nah, itu kayak yang dulu. Nah, kalau yang sekarang di level pengadilan pajak sudah sulit. Kalau oknum selalu ada. Panitera juga sudah sulit. Walaupun oknum selalu ada, ya dimanapun itu ya. Kenapa? Nah, dari pengalaman misalkan banyak orang termasuk saya sebagai kuasa itu lebih fair ketika keberatan dan banding. Nah, sekarang ini masalahnya ada di level pemeriksaan. Nah, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Wah, ini utang pajak besar. Masalahnya sepele, masalah beda penafsiran. Mbak Ilona, saya nulis angka 6, menurut Mbak Ilona itu 9. Barangnya sama, sudut pandang beda. Oke, kalau nggak mau saya akan tetapkan angka 9. Janganlah Pak. Kalau bisa, disitulah kalau bisa, misalkan dari 1 miliar turun 400, yang 600-nya kita bagi 2. Belum ada keputusan. Tapi di situ ada posisi yang memang tawar-menawar terjadi. Ini yang sulit terdeteksi karena mutualisme. Iya, sama-sama nakal ya Pak. Nah, kenapa nakal? Karena saya sudah kepalang tanggung kena utang pajak gede. Kalau membayar sampai proses pengadilan bisa 4 tahun, 6 tahun di pengadilan pajak belum mahkamah. Bahkan pernah saya ngitung 10 tahun bisa baru kelar. Ingkrah di pengadilan pajak naik lagi. Nah, di situ. Sorry Pak, ini singkat saja dijawab bahwa banyak juga pelaku usaha yang mengakunya curhatnya ya kepada kami, itu kebanyakan mereka sebenarnya bukan nggak mau bayar pajak, kadang nggak ngerti, tiba-tiba ditagihnya gede. Itu gimana menurut Anda? Ya, nggak ngerti, karena kan istilah di dalam undang-undang, kalau sudah diundangkan semua wajib tahu. Kan di situ, wajibnya sudah wajib tahu sehingga kalau nggak ngerti ya salah dia. Itulah kenapa memang saya sering kali mengatakan, tolong lu benerin pajak lu. Kalau lu mau transaksi, lu pikirin pajak lu. Oke, harus punya tanggung jawab masing-masing gitu ya. Belajar lah begitu supaya tiba-tiba nggak ada tagihan gede begitu ya. Saya ke Pak Yudi. Pak Yudi, tadi Anda bolak-balik mengatakan bahwa RUU perampasan aset harus segera disahkan. Apa sih nanti keuntungannya kepada publik ya, terutama kalau RUU perampasan aset itu disahkan DPR? Ya, tentu kita mengetahui bahwa korupsi itu kan bukan kejahatan sendiri. Korupsi itu kan terkait dengan uang dan kewenangan dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat negara tersebut. Dan kemudian ketika dengan kewenangan tersebut mereka korup, mendapatkan uang yang sangat banyak dengan tadi profil yang tidak wajar, ya kan? Di luar misalnya dia gajinya hanya 20 juta sebulan, kemudian ternyata dalam sebulan dia dapat 2 miliar, gitu kan? Kita bisa melakukan perampasan tanpa perlu kita melakukan apa yang dinamakan proses peradilan, model diktut, itu yang pertama. Yang kedua, ini akan juga membuat semacam ini ya, stick and carrot gitu ya, bahwa wah sudah ada itu nih, jadi kita sudah tidak berani posting-posting lagi, sudah tidak berani untuk melakukan pamer-pamer lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, penegak hukum akan lebih simpel. Jadi ketika dia tidak mampu membuktikan, langsung bisa dirampas oleh negara, seperti itu. Jadi itu itu jadi salah satu instrumen lah dalam upaya kita menegakkan pemberantasan korupsi. Walaupun benar dikatakan oleh beliau, ya oknum pasti ada aja. Pasti mereka akan berpikir demikian rupa. Tapi setidaknya kalau ada ini, gitu kan, ini akan membuat para koruptor bisa berpikir, kalau sekarang mungkin berpikir 2 kali, gitu kan, bisa berpikir 5 kali. Ya, meminimalisir celahnya gitu ya, bukan berarti menghilangkan mungkin agak PR begitu. Saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, Presiden selalu mengatakan reformasi perpajakan. Tiba-tiba kita dikagetkan dengan kasus di mana pejabat ini nggak segan-segan loh pamer kemewahan begitu. Jadi nggak ada rasa malu lah kita katakan. Nah, Mbak Titis, kita sebagai media sudah seringkali juga mencatat, memberitakan bagaimana pejabat publik melakukan korupsi, termasuk Ditjen Pajak. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Karena jangan sampai juga Mbak, yang namanya pembangunan negara butuh pajak dari masyarakat, itu harus kita sampaikan. Jangan sampai gotong royong tiba-tiba boykot gitu kan. Ini yang masalah sekian, semua kena pegawainya, silakan. Tadi kan sebetulnya oknum disebutkan, oknum itu selalu ada dimanapun. Itu selalu ada. Dan kalau di sisi media sebetulnya ketidakwajaran tadi disampaikan narasumber kita bahwa ketidakwajaran itu menimbulkan tanda tanya. Sama juga ketika kita melihat ketidakwajaran yang dilakukan pejabat atau anak pejabat atau keluarga pejabat publik, maka patut dipertanyakan. Sebetulnya sudah ada LHA, ada LHKPN yang harusnya menjadi alat dasar, alat untuk masuk.
Untuk masuk untuk melihat apakah ketidakwajaran itu terjadi, ketimpangan itu terjadi dari penghasilan yang dihasilkan oleh pejabat publik. Itu kan menjadi pintu masuk. Tapi faktanya kita melihat apakah iya kita itu bisa mencokok atau membuktikan bahwa yang namanya laporan kekayaan ini menjadi alat bukti. Irjen di semua kementerian, di semua lembaga, apakah menjalankan fungsinya? Itu pertanyaan dari publik. Kemudian ketidakwajaran itu pun sebetulnya kalau kita melihat dari hasil investasi, di kontan selalu kita ngomong, oke dari 5 tahun, setahun hasilnya apakah ada sih 100% yang dihasilkan dari investasi kita belum menemukan. Kemarin kita mencoba melihat dari saham, keuntungan dari saham yang secara konsisten 5 tahun menghasilkan return terbesar, tidak ada yang 100%. Coba bandingkan jika kekayaan pejabat publik yang kemudian naik 100% dibandingkan dengan investasi, apakah ada? Kemudian apalagi naik 500%. Itu kan luar biasa. Ada ketidakwajaran yang memang patut dipertanyakan. Jika kemudian kita mempertanyakan bahwa ini kebetulan terjadi di Ditjen Pajak yang memang tugasnya mengkoleksi atau mengcollection ya, memungut pajak, ada rasa ketidakadilan yang tercederai sebetulnya. Oke, event itu dilakukan oleh oknum. Nah, disinilah peran media untuk mengatakan bahwa ini memang oknum, yes kita lakukan. Masalahnya reformasi tidak berjalan atau hanya jalan di tempat atau kita itu melakukan atau tidak. Karena ya itu tadi bahwa irjennya bekerja atau tidak. Menggunakan laporan LHA atau LHKPN yang seharusnya menjadi alat utama untuk masuk. Itu yang patut dipertanyakan. Kemudian kalau kita melihat, ya kita faktanya bahwa kita kan belanja 3.000 triliun lebih di tahun ini. Dan kemudian 1.718 triliun itu kan dari pajak. Jika kepercayaan itu tercederai, maka ini menjadi berat. Tadi dikatakan bahwa mungkin sangat tercapai ketika kasus Pak Angin. Ketika kasus Gayus, ketika itu terbukti terus kecuali ketika pandemi ya, ketika pandemi kan memang struggling memang harus mencari cara untuk ini. Nah, faktanya selalu terpenuhi dan sebetulnya sudah ada insentif yang diberikan kepada aparat pajak ketika collectionnya itu melebihi dari ininya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Publik sudah tercederai. Tapi tetap harus kewajiban dari warga negara untuk membayar pajak. Tapi tolong dong lakukan pembenahan yang serius. Yang serius bahwa reformasi tetap jalan dan LHA ataupun LHKPN menjadi alat utama untuk mengetahui ketimbangan antara penghasilan, antara insentif dengan kekayaan. Tidak ada loh ya yang investasi bisa menghasilkan setahun 100% apalagi 500. Ini yang harus kita lakukan, kita buktikan bahwa memang itulah yang memang harus diselidikin. Iya, kepercayaan publik bisa diraih dengan konsistensi reformasi perpajakan. Jujur begitu. Terima kasih Mbak Titis Nurdiana Wartawan Spontan atas ulasan dari redaksional dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Yudi Purnomo dari mantan penyidik KPK. Terima kasih banyak. Semoga nanti RUU perampasan asetnya dapat segera dibahas di DPR. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Prianto, pengamat pajak, Direktur Eksekutif Pratama Kristen Tax Research Institute. Terima kasih Pak. Dan tentu saja telah bergabung melalui Zoom ada Pak Yunus Hussein, mantan Ketua PPATK. Selamat malam Pak, terima kasih telah bergabung bersama kami malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Semua tetap sehat, semangat. Sehat-sehat. Semangat, sehat-sehat. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Ya, sorotan tajam publik tertuju kepada pejabat publik yang kerap pamer harta jadi kesempatan bersih-bersih. Kita tunggu komitmen regulator untuk menyelesaikan masalah dan mengembalikan nama baik. Saya Maisis Tarigan, sampai jumpa. Sampai ketemu Selasa depan di Business Talk.